Baru-baru ini telah terjadi kasus seorang kepala desa di Serang, Banten wafat setelah disuntik oleh mantri yang bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah Provinsi Banten. Kejadian ini diduga didasari oleh kecemburuan pelaku. Seorang mantri berinisial Suhendi yang curiga korban berselingkuh dengan istrinya. Kita bahas latar belakang dari pelaku dan korban dulu. Diketahui korban ini bernama Salamun Nasir, berusia 40 tahun. Ia adalah kepala desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Salamun Nasir sendiri telah menjabat sebagai Kades Curug Goong selama 1 tahun. Sosoknya berhasil terpilih dalam pemilihan kepala desa yang digelar pada tahun 2021. Sebelum menjadi kepala desa, Salamun Nasir pernah menjabat sebagai sekretaris desa Curug Goong. Dia juga aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan kegiatan keagamaan seperti pengajian bulanan. Sosoknya dikenal populer di kawasan desa Curug Goong. Salamun Nasir ini sangat terbuka dan dekat kepada masyarakat. Itulah kenapa dia bisa dipilih menjadi kepala desa. Di sisi lain, keluarganya menilai Salamun Nasir sebagai pribadi yang baik dan humoris. Diketahui juga, Salamun Nasir ini juga memiliki banyak adik. Dan sosoknya telah dianggap seperti seorang ayah bagi adik-adiknya. Nah, sedangkan pelaku berinisial Suhendi adalah seorang mantri yang bekerja di salah satu rumah sakit di RSUD Banten. Mantri dalam dunia kesehatan adalah seorang yang biasanya berkarya di daerah pedesaan atau pelosok untuk membantu penanganan kesehatan pada masyarakat di daerah-daerah terpencil atau di kampung-kampung. Di luar pekerjaannya di rumah sakit, Mantri Suhendi ini membuka praktek di Kampung Pasar Kaduberem, Kecamatan Padarincang, Serang, Banten. Mantri Suhendi dikenal sebagai sosok yang baik di kalangan masyarakat, di mana dia sering membantu masyarakat dalam hal kesehatan. Diketahui juga Mantri Suhendi ini memiliki seorang istri berinisial Novinofus, berprofesi sebagai bidan di desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Serang, Banten. Di mana pada saat itu Novinofus sering mengadakan posyandu di kampung Padarincang tersebut. Dan sebagai kepala desa, tentunya Salamun Nasir ini pun sering melakukan kontrol setiap ada kegiatan di desanya. Dari sanalah kedekatan Kades Salamun Nasir dengan istri mantri Novinofus terjalin. Singkat cerita, tiba-tiba terdengarlah isu tentang hubungan terlarang antara istri mantri yang bernama Novinofus dengan Kades Curug Goong yang bernama Salamun Nasir. Di mana hubungan terlarang itu sudah terjalin sejak tahun 2022 yang lalu. Tepatnya sekitar 8 bulan yang lalu. Lambat laun, Mantri Suhendi ini mengetahui jika istrinya ada hubungan spesial dengan Kades yang bernama Salamun Nasir. Mantri Suhendi ini menyikapinya dengan tenang dan menghadapinya dengan sabar. Akhirnya, Mantri Suhendi ini meminta Kades Salamun Nasir dan istrinya Mantri Novinofus untuk membicarakan perihal itu secara enam mata saja. Dan Mantri Suhendi menyuruhnya untuk berhenti mendekati istrinya. Awalnya semuanya berjalan dengan baik, namun hubungan terlarang itu tidak sampai di situ saja. Kades Salamun Nasir ini malah diam-diam membelikan sebuah handphone untuk istri Mantri Suhendi agar hubungan terlarang mereka tidak ketahuan lagi. Hingga pada suatu hari, Minggu 12 Maret 2023, Mantri Suhendi menemukan sebuah handphone yang tidak diketahui punya siapa. Dan ketika Mantri Suhendi melihat foto-foto di galeri handphone tersebut, terdapat foto-foto yang membuatnya emosi dan langsung mendatangi rumah Kades Salamun Nasir. Sebelum berangkat ke rumah Kades Salamun Nasir, Mantri Suhendi ini sudah mempersiapkan sebuah jarum suntik yang dimana jarum suntik itu sudah diisi dengan 2 cairan berbeda dan dimasukkan ke dalam sebuah tas yang biasa dia bawa. Hingga pada siang hari sekitar pukul 12.30 WIB, Mantri Suhendi datang ke rumah Kades Salamun Nasir seorang diri. Dia mengatakan ke Ani, istri Kades Salamun Nasir, kalau dia ingin bertemu Kades Salamun Nasir untuk membuat sertifikat rumah. Ibu rumah tangga itu kemudian menelpon suaminya. Tak selang berapa lama, Kades Salamun Nasir ini datang berboncengan dengan seseorang. Namun orang itu dilarang mendekat. Kemudian terjadilah perbincangan antara Mantri Suhendi dengan Kades Salamun Nasir di teras rumah korban. Pembahasan mereka berubah menjadi panas dikarenakan Mantri Suhendi ini menanyakan kebenaran tentang foto istrinya dan Kades Salamun Nasir tersebut. Sampai-sampai hampir main fisik. Di sela-sela mereka sedang cekcok, Mantri Suhendi ini menancapkan jarum suntik yang sudah ia bawa sejak dari rumah tadi. Dan dia menyuntikannya di daerah punggung kiri Kades Salamun Nasir.
Akibatnya, keributan itu pun terdengar oleh tetangga sekitar. Setelah disuntik, Kades Salamunasir ini mengalami sesak nafas dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Di saat itulah Mantri Suhendi ini pun bingung dan panik. Padahal menurut pengakuannya, suntikan itu hanyalah obat alergi biasa yang hanya menimbulkan efek lemas. Tapi yang terjadi malah sesak nafas. Sehingga Mantri Suhendi ini juga kaget dan langsung membawa Kades Salamunasir ke puskesmas pada Rincang. Namun sesampainya di puskesmas, kondisi Kades Salamunasir ini semakin parah hingga akhirnya dirujuk ke RSUD Banten. Setibanya di sana, Kades Salamunasir ini telah dinyatakan meninggal dunia. Di sisi lain, polisi pun datang dan segera menangkap Mantri Suhendi di RSUD Banten. Dikarenakan pada saat itu juga dia ikut membantu menolong Kades Salamunasir. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 botol obat, jarum suntik, tas hitam, baju, celana, dan motor milik Mantri Suhendi. Dan mengenai cairan yang disuntikan ke Kades Salamunasir, AKBP Hujra Sumena menjelaskan bahwa cairan yang disuntikan pelaku adalah diphenhydramine atau jenis obat untuk meredakan alergi. Sementara itu, dokter forensik RSUD Banten, Budi Suhendar menjelaskan bahwa diphenhydramine tergolong sebagai obat keras dan berbahaya bila disalahgunakan. Untuk penyalahgunaannya bisa menyebabkan wafat bila diberikan kepada orang yang tidak tepat atau dosis yang tidak tepat dan berlebihan. Namun, polisi belum bisa memastikan motif sebenarnya Mantri Suhendi tega menyuntikkan cairan kimia ke Kades Salamunasir. Diduga Mantri Suhendi ini sakit hati karena korban selingkuh dengan istri pelaku. Dan untuk motif sakit hati sebenarnya masih dalam penyelidikan polisi, karena dalam waktu dekat ini akan disampaikan. Dan untuk memastikan hal itu, penyidik akan melakukan uji laboratorium forensik, memeriksa isi percakapan dan bukti lainnya dari ponsel milik pelaku dan korban. Ponsel itu sudah diamankan oleh penyidik dari tahan tersangka dan keluarga korban. Polisi akhirnya menetapkan Mantri Suhendi sebagai tersangka kasus pewafatan Kades Salamunasir. Mantri Suhendi dikenakan pasal 388 dan 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Tetapi pasal itu dapat berubah menjadi pasal pewafatan berencana melihat perkembangan penyelidikan hasil otopsi. Nah, dari kasus ini kita bisa menarik kesimpulan kalau kita sedang menghadapi masalah, hadapilah dengan kepala dingin. Tidak perlu ada kekerasan fisik ataupun sampai mewafatkan orang. Karena jika itu terjadi bisa menjadi akan menimbulkan penyesalan seumur hidup. Selingkuh itu tidak dibenarkan, mewafatkan orang itu juga tidak dibenarkan. Nah, daripada kita berspekulasi liar, lebih baik kita menyerahkan kasus ini ke pihak berwajib sampai terungkap fakta yang sebenarnya. Gue juga ikut turut berduka cita atas wafatnya Kades Salamunasir. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Yang Maha Kuasa. So, thanks for watching.